Halo, selamat siang, pagi, dan malam kepada Ibu Dina Nabitupulu. Perkenalkan, nama saya Alfredo Samuel Nabitupulu dari kelas Hukum Perbankan dan Jaminan dengan NIM 22400-546. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang perusahaan efek. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui bahwa pasar modal itu merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Jadi untuk menjual dan surat-surat berharga dan lainnya yang tertera dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menjelaskan bahwa pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Salah satu pelaku pasar modal yang bersinggungan langsung dengan investor ialah perusahaan efek tersebut. Jadi seperti itu. Perusahaan efek ini lebih dikenal dengan perusahaan sekuritas atau security of company. Perusahaan usaha dari Bapepam yang sekarang digantikan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku di sekarang ini. Jadi perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai penjaminan emisi efek, perantara perdagangan efek, dan atau manajer investasi serta kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dilihat dari sudut kepemilikannya, perusahaan efek dapat dibedakan atas berbagi dari A, contohnya seperti perusahaan efek nasional, yaitu perusahaan efek yang seluruh sahamnya itu dimiliki oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum di Indonesia. Jadi perusahaan efek nasional itu diwajibkan untuk seorang warga negara nasional, Bu, seperti asli Indonesia gitu. Lalu di sini ada perusahaan efek patungan, yaitu perusahaan efek yang sahamnya dimiliki oleh perseorangan WNI, Badan Hukum Indonesia, dan badan hukum asing yang bergerak di bidang keuangan apapun itu. Jadi sehubungan dengan aktivitas perusahaan efek, maka harus mendapatkan izin OJK sebagaimana diatur dalam peraturan OJK nomor 20 tahun 2016 tentang perizinan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin efek dan perantara perdagangan efek. Dalam melangsungkan kegiatannya, perusahaan efek dapat diwakili oleh orang perseorangan sebagaimana dalam POJK tersebut. Pengaturan perusahaan Otoritas Jasa Keuangan nomor 50 tahun 2020 tentang pengendalian internal perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek. Lalu di sini merupakan perusahaan efek ini merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan atau manajer investasi. Perusahaan efek berperan signifikan perihal mendukung eksistensi pasar modal dalam hal memperlancar perputaran dana dan informasi. Yang kedua, ada mendukung sistem dan aktivitas bursa sebagai kegiatan investasi pasar modal untuk menunjang perekonomian nasional. Dan di sini ada perantara untuk mengalirnya arus dana dan informasi antara perusahaan pasar modal dan unit usaha. Yang ketiga, ada meningkatkan kegiatan investasi pasar modal dan menunjang perekonomian nasional. Lalu di sini ada beberapa fungsi dari perusahaan efek. Yang pertama itu ada sebagai perantara mengalirnya arus dana seperti yang tadi yang di perihal dari peran dari signifikan perihal perusahaan efek tersebut. Lalu yang kedua itu ada ujung tombak bursa pasar modal dalam meningkatkan pergerakan volume investasi. Perusahaan efek memiliki peran penting dalam pengelolaan dan dana masyarakat. Jadi penyesuaian pasar modal tersebut pada perusahaan efek akan menimbulkan tumbuhnya perusahaan efek yang kuat dan efisien. Kualitas dan bonafiditas perusahaan efek yang kuat dan efisien ini demikian diharapkan akan membawakan dampak positif bagi pengembangan pasar modal Indonesia menuju pasar modal yang berstandar global, sistematis dan efisien, serta menarik investor yang masih masif.
Perusahaan efek ini menjalankan kegiatan usahanya sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan manajer investasi, maupun kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan ditetapkan oleh OJK. Perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai penjamin emisi efek dapat bertindak sekaligus sebagai perantara pedagang efek. Perusahaan efek bertanggung jawab tentang segala kegiatan yang berkaitan dengan efek yang dilakukan direktur, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Lalu, di sini secara umum perusahaan efek dapat dikelompokkan atas 2 golongan, yakni yang tadi, soal perusahaan efek nasional jika seluruh sahamnya dimiliki perorangan atau warga negara Indonesia. Perusahaan efek patungan dan dibolehkan untuk warga asing. Jadi kita harus mengerti fungsi dan peran dari perusahaan efek ini. Yang pertama itu ada perantara perdagangan untuk memfasilitasi transaksi jual beli efek antara investor. Yang sebagaimana sudah dijelaskan tadi, saya ingin menambahkan juga. Yang kedua ini ada penjamin emisi untuk membantu perusahaan dalam menerbitkan saham atau obligasi, termaksud melakukan underwriting. Yang ketiga ini adalah menjamin investasi, mengelola portofolio investasi bagi klien, ataupun reksadana juga. Lalu yang keempat ini ada konsultasi investasi, yang sebagaimana peran dari perusahaan efek ini memberikan nasihat dan analisis pasar kepada klien yang akan dituju. Lalu di sini ada beberapa jenis perusahaan efek. Perusahaan sekuritas fokus pada perdagangan efek di pasar modal. Jadi fokus dari perusahaan efek ini berfokuskan pada perusahaan sekuritas. Yang kedua ini ada perusahaan manajer investasi, fungsinya untuk mengelola dana investasi untuk individu dan institusi. Yang ketiga ada penjamin emisi, mengurus penerbitan efek baru di pasar. Lalu untuk regulasi dan pengawasannya ini, perusahaan efek di Indonesia ini diaturkan oleh OJK yang berdasarkan tadi. Yang sebelumnya itu berdasarkan sebelum OJK ini yang sebelumnya itu dilakukan dinamakan oleh Bapepam. Lalu di sini ada proses kerja perusahaan efek. Yang pertama itu dilakukan pembukaan rekening. Investor harus membuka rekening di perusahaan efek untuk melakukan transaksi. Yang kedua, transaksi efek. Investor dapat membeli atau menjual efek melalui perusahaan efek yang akan mengeksekusi order mereka di pasar. Yang ketiga ini ada settlement. Settlement ini merupakan proses penyelesaian transaksi, termasuk transfer dana dan efek antara pihak-pihak yang terlibat. Yang keempat ini ada laporan dan monitoring. Perusahaan efek memberikan laporan berkala mengenai kinerja investasi dan kondisi pasar. Lalu di sini kita menghadapi risiko apa yang akan dihadapi oleh perusahaan efek dan investor. Antara lain itu ada risiko pasar. Jadi di risiko pasar ini merupakan ada fluktuasi harga efek dapat mempengaruhi nilai investasi. Yang kedua, risiko likuiditas yang tidak luput menjadi kesulitan menjual efek dengan cepat tanpa mempengaruhi harga pasar. Yang ketiga ini ada risiko kredit, potensi gagal bayar dari pihak yang bertransaksi. Jadi kita harus mengetahui beberapa risiko yang akan timbul ke depannya jika kita menghadapi perusahaan efek ini dan seperti itu. Lalu di sini ada keuntungan menggunakan perusahaan efek yang harus kita ketahui juga. Pertama ini ada akses ke pasar, memudahkan investor untuk memasuki pasar modal. Yang kedua ada tim profesional. Jadi kita bisa mendapatkan contohnya kita jadi
investor yang akan memasuki pasar modal itu. Jadi kita bisa mendapatkan tim yang profesional yang bisa mengetahui bagaimana langkah-langkah yang akan kita ambil ke depannya untuk analisis pasar, dan tim berpengalaman untuk membantu investor, seperti itu. Lalu yang ketiga ada layanan terintegrasi, menyediakan beberapa layanan dan perdagangan hingga manajemen portofolio. Lalu untuk menghadapi tantangan apa saja dari perusahaan efek ini, yang pertama itu ada persaingan. Banyak perusahaan efek bersaing untuk menarik kliennya dengan layanan yang sama. Jadi beberapa perusahaan itu telah mencoba untuk melakukan hal yang lain dari perusahaan lainnya. Contohnya kayak beberapa perlakuan yang beda gitu. Jadi bagaimana cara kliennya, investor itu mendatangkan ke perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada perubahan regulasi. Harus selalu menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang berlaku oleh regulator. Yang ketiga ini ada investasi teknologi. Harus beradaptasi dengan teknologi baru seperti perdagangan online dan algoritmanya. Kita harus mengetahui apa saja untuk planning ke depannya, bagaimana cara mengatasi perkembangan zaman ini. Jadi kita harus mengetahui juga seperti itu. Yang kesembilan ini ada contoh beberapa perusahaan efek yang ada di Indonesia ini. Antara lain Mandiri Sekuritas, Dana Reksa Sekuritas, Bahana Sekuritas. Lalu di sini balik lagi ke lalu dalam melakukan kegiatan perusahaan efek dapat diwakili oleh perorangan yang mana dijelaskan oleh dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 PJOK 04 tahun 2016 tentang perizinan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara perdagangan efek pada pasal 1 ayat 3, mewakili kepentingan perusahaan efek dalam melakukan perdagangan efek yang selanjutnya disebut sebagai perantara perdagangan efek atau yang disebut WPPE. Di sini wakil perdagangan perantara efek lebih dikenal dengan sebutan broker atau pialang. Lalu memasuki definisi pialang ini secara terminologi menurut Kamus Bahasa Indonesia ini adalah perantara di dalam kegiatan jual beli yang disebut dengan istilahnya yang kita ketahui disebut makelar. Istilah pialang dalam pasar modal Indonesia mengandung dua makna. Yang pertama itu ada perantara dalam jual beli efek, artinya bertindak sebagai perantara dalam aktivitas jual beli efek. Karena investor tidak boleh melakukan kegiatan jual beli secara langsung tanpa melalui perantara atau pialang. Jadi setiap transaksi jual beli harus melalui perantara. Untuk jasa sebagai perantara tersebut, maka perantara mendapatkan komisi dari investor baik untuk kegiatan jual beli maupun kegiatan jual ataupun kegiatan untuk membeli. Lalu yang kedua ini ada perdagangan efek, artinya di samping bertindak sebagai perantara, perusahaan efek juga dapat melakukan aktivitas jual beli saham untuk kepentingan perusahaan efek tersebut. Lalu wakil perantara perdagangan efek atau WPPE ini merupakan pihak yang berhubungan dan langsung dengan investor suatu perusahaan efek. Balik ke topik tadi sudah dijelaskan juga bahwa ada fungsi dari pialang perusahaan efek ini. Jadi kita bisa mengetahui orang yang lebih profesional lah, lebih mengetahui apa itu, bagaimana tata caranya, entah bagaimana. Pokoknya dia lebih mengetahui tentang efek bursa efek ini. Lalu kita lanjut lagi. Di sini ada besarnya komisi dari yang diterima oleh pialang saham atau makelar tersebut merupakan 0,3% atau paling besar 1%. Di samping itu perantara perdagangan efek juga dapat bertindak dengan melakukan transaksi efek atas nama sendiri. Oleh karena itu, perdagangan efek yang bersangkutan dituntut untuk mempunyai sikap yang jujur dan dapat dipercaya melaksanakan tugasnya. Lalu di sini kita harus bertransaksi pada prinsipnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan bantuan pialang saham atau yang makelar tadi, atau tanpa bantuan saham. Dengan bantuan pialang saham dapat dilakukan oleh pialang dengan cara pialang saham melakukan proses jual beli yang tadi sudah dijelaskan. Lalu
Untuk tanpa bantuan pialang saham, investor dapat melakukan transaksi secara langsung ke bursa. Dengan kata lain, investor dapat melakukan jual beli saham secara langsung dengan menggunakan perangkat keras seperti gadget yang dapat dijadikan media bertransaksi. Jadi kita sementara peraturan yang waktu itu kan belum ada dari tentang media untuk perkembangan zaman ini tuh sangat strategis. Nah, dikarenakan kalau dulu kan kita nggak bisa secara langsung untuk jual beli, jadi kita harus melakukan perantara lewat pialang itu atau makelar yang sudah memahami apa itu pertukaran jual beli tersebut. Jadi untuk sekarang ini beberapa orang dengan kemajuan teknologinya bisa memahami apa itu tentang jual beli reksadana ataupun apapun itu juga. Jadi sangat bergantung dengan perkembangan zaman ini. Jadi seperti itu. Lalu peran pialang saham kepada investor adalah membantu investor dalam menilai saham mana yang cocok dengan keadaan keuangan si investor dan pilihan keuntungan serta tingkat keberanian investor untuk mengambil risiko. Lalu di sini para pialang saham akan memberikan nasihat dan saran-saran mereka. Jadi untuk bentuk kepercayaan ini diberikan kepada seorang investor melalui pialang saham. Jadi seperti itu kurang lebihnya materi tentang perusahaan efek. Kita belajar bagaimana dasar-dasarnya, bagaimana selanjutnya kita mengetahui bagaimana langkah-langkah apa yang dapat kita ambil untuk mengambil langkah seperti itu. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata, Ibu Dina, mohon maaf dan terima kasih.